Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salam bertemu dalam renungan harian Katolik. Hari Rabu tanggal 3 April 2024. Dalam renungan harian kita pada hari ini, kita disuguhkan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita kembali ke semula, mengapa Allah harus bereinkarnasi atau menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus? Bukankah Allah Maha Kuasa tanpa harus menjelma menjadi manusia? Allah dapat berbuat dengan kuasanya dari hal-halnya di surga. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus kembali kepada dosa Adam. Dosa Adam atau dosa awal yang membuat Adam dan Hawa diusir dari Firdaus menjadi cikal bakal dosa-dosa yang selanjutnya. Keserakahan yang telah membawa Adam dan Hawa terusir dari Firdaus itu pun mewaris pada manusia sampai saat ini. Oleh karena keinginan daging, keinginan duniawi, keserakahan manusia, manusia tidak lagi tanggap akan sabda Allah, tidak lagi tanggap akan kehendak Allah, karena hati dan pikiran manusia lebih dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Dan ini terbukti bagaimana para nabi telah diutus Allah untuk menyampaikan segala rencana dan ungkapan kasih Allah kepada manusia. Tapi manusia selalu menolak, bahkan membunuh para nabi. Hingga akhirnya Allah pun turun tangan dengan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Setelah Allah menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, banyak mukjizat, pengajaran, hal-hal yang di luar nalar manusia telah ditunjukkan Yesus. Itu pun masih juga banyak yang tidak percaya. Hingga akhirnya Yesus pun menderita dan wafat di kayu salib sebagai ungkapan cintanya kepada manusia, agar manusia kembali percaya kepada Allah yang sungguh mencintai manusia untuk diselamatkan. Setelah hari ketiga sejak kematian Yesus, Yesus bangkit. Sebenarnya ini bukanlah suatu hal yang baru. Sebab sebelum Yesus mati, sebelum Yesus diadili, Yesus telah menyampaikan kepada para muridnya perihal bagaimana ia akan mati, bagaimana ia akan bangkit. Itu tercermin dari kisah bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Tapi manusia ternyata sulit untuk memahami dan menerima kabar yang disampaikan Yesus ini.
Bahkan setelah Yesus bangkit dari mati, bagaimana para perempuan yang telah mendapat penampakan dari malaikat yang menyatakan Yesus telah bangkit, dan mereka menyampaikan kepada para murid, tetap saja para murid sulit untuk percaya. Mereka tetap tidak yakin. Akhirnya Yesus pun tidak berhenti untuk memberitahu bagaimana ia telah bangkit, bahwa ia telah mengalahkan maut. Saat dua murid Yesus sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, Yesus pun muncul di tengah mereka, berjalan bersama sejauh 7 mil. Mungkin kalau dihitung dalam hitungan kilometer, sekitar 11 kilometer. Tapi murid Yesus yang dua ini pun tidak mengenal Yesus. Mata mereka tertutup, tidak bisa mengenal Yesus yang sudah lama bersama mereka semasa hidupnya. Hingga akhirnya saat mereka sampai di Emmaus, Yesus memecah roti, mengucap berkat, lalu membagikan kepada mereka. Disitulah kedua murid ini baru sadar, matanya baru terbuka, menyadari bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus sendiri yang telah bangkit. Tapi begitu mereka menyadari, Yesus pun lenyap. Sinilah Yesus tetap berusaha untuk mewujudkan cintanya, menyadarkan kita, menyadarkan muridnya, bahwa Yesus adalah sungguh Al-Masih yang harus mengalami penderitaan dan bangkit pada hari ketiga seperti yang ia telah katakan sebelumnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, murid Yesus yang telah bersama-sama dengan Yesus dalam karyanya di dunia masih juga kurang percaya. Kebangkitan Yesus kurang mereka imani, sampai Yesus harus menunjukkan dirinya bahwa dia telah bangkit agar muridnya percaya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah menerima baptisan untuk memulihkan kita dari kuasa dosa asal. Kita sudah mendapat firman untuk menjadi tuntunan hidup kita. Marilah, Yesus telah bangkit, percayalah. Yesus melaksanakan semua, mulai dari wafat dan kebangkitannya untuk keselamatan kita. Percayalah tanpa keraguan. Jangan lagi tidak percaya. Jangan kita meragukan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah mengalahkan maut, telah bangkit. Sebab kebangkitan Yesus inilah yang menjadi modal iman kita, bahwa Yesus yang kita imani adalah sungguh-sungguh Allah, sebab hanya Allah yang dapat mengalahkan maut. Selamat Paskah, semoga semangat Paskah membawa kita semakin teguh mengimani Yesus. Amin.